Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodari wa yassili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo sahabat-sahabat fitness mania dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Nah baik teman-teman, kalau tadi saya sudah memberikan tutorial cara maintain selama bulan puasa, kaitannya adalah melatih otot dada dan juga tricep. Bisa disimak teman-teman, bisa dipraktekkan selama bulan puasa teman-teman. Nah selanjutnya kali ini, pada kesempatan kali ini teman-teman ya, sebelum saya memulai sharing pagi ini, izinkanlah saya pribadi, saya Muhammad Ervan Sumantri ya, nama lengkap saya, panggilannya Ervan, mengucapkan banyak permohonan terima kasih dan juga permohonan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua ya, yang sudah setia menyimak dan sudah setia juga memberikan komentar, saran ataupun masukan. Saya pribadi di sini mengucapkan sekali lagi banyak permohonan minta maaf teman-teman. Marilah kita menjelang bulan puasa ini, bulan yang penuh ampunan ya, marilah kita saling memaafkan ya teman-teman ya. Karena ini ada kaitannya juga dengan tema yang akan saya bahas pada kali ini teman-teman. Jadi tema kali ini adalah yaitu fitnah itu memang lebih kejam daripada fitness. Dan saya tidak akan menceritakan keburukan orang, tidak. Tetapi di sini saya hanya menceritakan nasib saya teman-teman, dan juga pastinya teman-teman ini kalau sudah misalkan lama berkecimpung di dunia gym, pastinya juga akan tahu tentang fitnah-fitnah semacam ini. Ya, kenapa kok kali ini adalah fitnah itu lebih kejam daripada fitness ya? Karena saya kemarin mendengar omongan langsung dari teman saya di Seven Gym teman-teman ya, pada waktu latihan. Jadi ada seseorang yang menyampaikan kepada saya bahwa si A itu menggunakan steroid ya. Jadi dia menggunakan steroid. Karena saya juga memang aneh, saya lama tidak ketemu sama si orangnya, tapi saya sudah tahu ya, lama tidak ketemu sama orangnya. Dan saya tahu dari segi badan dia pakai atau tidak saya tahu, terutama juga dari segi angkatan teman-teman ya. Jadi yang menyampaikan kepada saya itu bilang begini, Mas Ervan, kapan hari ada yang cerita tentang Mas Ervan, katanya Mas Ervan itu pakai steroid ya. Kalau dia tidak pakai steroid, dia tidak akan seperti itu badannya. Alhamdulillah saya terima teman-teman, saya terima fitnahnya ya. Kemudian juga menyampaikan intinya dari dia menjual nama saya agar jualannya juga laris ya. Mungkin dia jualan, saya tidak tahu teman-teman. Tapi alhamdulillah saya terima. Oh iya, saya hanya mengelus dada saja. Alhamdulillah, berarti saya masih jadi perhatian orang teman-teman. Intinya apapun yang kita lakukan pasti akan selalu salah di mata para pembenci kita. Nah intinya ke sana. Tetapi sekali lagi saya tegaskan teman-teman di sini melalui konten saya tidak pernah pakai yang namanya steroid teman-teman, dan saya tidak merasa tertarik untuk menggunakannya. Sekali lagi saya sampaikan, saya tegaskan, monggo teman-teman mau pakai silahkan, teman-teman mau menggunakan silahkan. Saya tidak akan bilang si user pengguna steroid ini jelek, tidak bagus, silahkan. Yang penting paham dengan konsekuensinya teman-teman. Tapi di sini saya hanya meluruskan, saya di sini hanya memberikan klarifikasi yang benar pada teman-teman semua ya, penonton setia saya, bahwa saya tidak pernah pakai yang namanya seperti itu teman-teman, dan saya tidak tertarik. Kenapa? Karena saya di sini hanya fokus gym itu hanya 5% hobi sampingan dari kehidupan saya teman-teman. Selebihnya adalah untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk hal-hal yang lain teman-teman ya. Jadi hanya 5% teman-teman. Kenapa kok Mas Ervan bisa badannya seperti itu? Ini adalah akumulasi dari sekian tahun saya, sekali lagi dari tahun 2011 sampai sekarang. 11 sampai sekarang berarti 13 tahun teman-teman. 13 tahun itu tidak sebentar ya. Nah makanya kenapa banyak orang itu ketika menjalankan program suatu latihan, kebanyakan tidak jadi badannya. Bukan tidak jadi, bukan gagal, mereka hanya berhenti di tengah jalan ya. Artinya mereka tidak ada rasa bangga dengan pencapaiannya sejauh itu
Ya, kenapa? Mereka pasti cerminannya adalah mereka melihat orang lain yang di atasnya. Ya, makanya seperti saya, jujur saja, ketika saya jujur, ini pribadi saya sendiri, ketika saya melihat orang yang lebih besar dari saya, orang yang lebih bagus dari saya, pasti juga, wah kok lebih bagus, wah kok lebih angkatannya lebih macam-macam lah pikiran saya. Namanya juga manusiawi. Nah, tetapi saya langsung, saya tepis, saya buang, saya semaksimal mungkin saya buang rasa itu. Kenapa? Karena kalau kita pengen lebih dari dia, artinya kita tidak menghargai usaha kita. Karena kembali lagi pada niat kita apa? Yaitu latihan kita niatkan untuk ibadah, teman-teman. Kita untuk mencari sehat, kita untuk mencari saudara, kita untuk mencari teman. Ya, sudah berarti kalau misalkan kita terfokus saya harus lebih baik dari dia, sampai terus kapanpun teman-teman pasti akan tidak pernah ada rasa puas. Kenapa? Karena namanya manusiawi, itu alami ya. Tidak ada rasanya qanaah atau yang bersyukur dalam hati kita sudah sampai di titik ini. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Makanya nanti ketika teman-teman sampai pada titik ini, fase ini, tidak usah digunakan. Tetap lurus, tetap fokus, tetap menebar kebaikan, tetap menjalankan apa yang teman-teman bisa lakukan ya. Do your best. The future is yours, katanya Pak Prabowo ya. Jadi lakukan yang terbaik, masa depan itu adalah milik Anda sendiri, bukan orang lain. Seperti itu. Jadi saya mengajak kepada teman-teman di sini khususnya, jikalau nanti ada yang saling senggol-senggolan ya, saling sindir-sindiran, sudah teman-teman, tidak perlu dimasukkan dalam hati. Kita satu rumpun, kita satu bangsa, kita satu negara ya teman-teman ya. Bagi saya pribadi, 1000 teman itu sedikit, satu musuh itu banyak teman-teman, banyak sekali satu musuh ya. Makanya kita tidak akan pernah benar di depannya atau di hadapannya orang-orang yang memang sudah benci sama kita, sama hater. Tetapi kita kan tidak perlu pusing ketika kita tidak perlu memikirkan, karena kita tidak makan dari dia. Kita masih banyak yang harus kita kerjakan. Life must go on, go ahead ya. Tidak usah belok-belok, tidak usah toleh kanan kiri. Kita fokus sudah apa tujuannya kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kenapa memang saya tergelitik kemarin, waduh, ini sudah berapa kalinya saya kena fitnah seperti ini teman-teman. Padahal saya tidak pernah mengurusi dia, padahal saya tidak pernah mencampuri ataupun mengkritik apa yang kekurangan dalam progresnya dia. Saya juga begitu teman-teman, dari dulu juga badannya Mas Irfan memang bisa lihat, tapi betisnya kecil, betisnya kurang ya. Namanya juga genetik teman-teman ya. Memang saya di bagian weak point saya, memang betis saya nih kurang seimbang dengan paha. Tetapi itu tidak menjadikan melemahkan mindset saya untuk tidak latihan kaki. Malah saya semakin terus termotivasi. Nah, jadikan PWO, tetap jadikan PWO. Nah, seperti itu. Jadi mohon maaf teman-teman, dari postingan kali ini saya tidak bermaksud menyindir ataupun membuka aib seseorang, tidak. Saya rahasiakan, yang penting saya tahu sendiri di sini. Dan kedepannya saya harus tetap hati-hati bahwa pertemanan ataupun lingkungan circle itu memang berpengaruh ya terhadap terhadap jati diri kita nantinya mau jadi apa, ataupun memang sudah karakter. Nah itu, makanya itu yang harus saya hindari teman-teman. Sekali lagi, saya memang olahraga pindah tempat bukan untuk apa semata teman-teman, adalah untuk mencari saudara, mencari teman. Yang mungkin kalau misalkan dia merasa tersaingi, is okay. Yang penting saya tidak merugikan, yang penting saya tidak menyakitkan atau menyakiti atau menjelek-jelekan lah istilahnya ke arah sana. Oke, seperti itu. Jadi sudah lega nih teman-teman, karena memang saya kalau misalkan kita dipendam-pendam sendiri teman-teman ya, akan nanti jadi penyakit. Karena ini termasuk memendam itu, ataupun ada yang tidak seret dengan hati kita, kemudian jadi pikiran, maka akan menjadikan suatu penyakit ya. Karena penyakit itu memang dasarnya dari pikiran teman-teman. Makanya juga dalam membangun masa otot, dalam program teman-teman itu juga manajemen kortisol itu penting, atau manajemen pengelolaan stres itu juga berperan penting teman-teman. Makanya jangan sampai stres, makanya jangan sampai depresi apalagi ya.
Makanya melalui video ini saya mengajak pada teman-teman, sekali lagi, do your best, the future is yours. Tetap jadi always be yourself, tetap jadi diri sendiri. Tidak perlu melihat orang lain, tidak perlu lihat dia, waduh dia kok bagus bajunya, waduh kok dia bagus ototnya, bla bla, sudah. Itu akan melemahkan mindset kita, teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf jika saya terlalu banyak berbicara. Tetap semangat ya teman-teman ya. Insya Allah kita bersama-sama melaksanakan ibadah bulan puasa hari Selasa. Semangat. Oke, saya akhiri. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, Masalah Fun, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.